Halo, assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi sama aku di sini. Jangan bosan-bosan ya. Tapi kalau bosan, sampean bilang. Kalau bosan sama Erni, kamu bilang aja, biar nanti kita perbaiki lagi. Tapi sebelum dan sesudahnya, Erni minta maaf kalau mungkin ada kata-kataku atau ucapanku yang sekiranya kurang membuat nyaman kalian atau membuat bete dan sebagainya. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumi juga, karena Erni ya wanita biasa, ibu rumah tangga yang ingin saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat, berbagi ilmu pengetahuan gitu. Bukan bermaksud untuk menggurui atau apa, tapi kita sharing-sharing gitu loh, tukar pengalaman di sini. Di sini aku akan membahas tentang teman toksit. Bagaimana sih toksit itu? Toksit kan beracun gitu. Apabila kita punya teman yang toksit atau beracun, nah itu sebaiknya harus kita hindari atau bagaimana menurut kalian? Terus apa ya? Kira-kira teman yang beracun itu ciri-cirinya gimana sih? Atau mungkin ciri-ciri itu ada di diri kita atau mungkin di teman dekat kita atau bahkan sahabat kita. Cobalah kita kupas satu persatu. Nah, ciri-cirinya diantaranya dia akan datang pas waktu dia butuh kita. Jadi pas dia waktu butuh kita, dia akan datang ke kita, ngemis-ngemis dan sebagainya, contohnya seperti itu. Atau mungkin dia kalau butuh uang, dia datang ke kita. Nah, nanti kalau dia tidak butuh uang, dia tidak akan main ke rumah kita, tidak akan bertegur sapa atau sekedar kasih kabar ke kita gitu. Dia akan menghilang begitu saja. Dan di saat dia itu butuh lagi, misalnya butuh sesuatu, dia akan datang lagi ke kita. Nah, itu seperti rasanya kita dimanfaatkan gitu. Pernah nggak merasakan seperti itu? Dimanfaatkan teman atau dimanfaatin teman gitu. Jadi kadang kan ada yang memanfaatkan itu kayak nggak seperti memanfaatkan. Jadi memanfaatkan secara halus tanpa kita sadari kita itu sebenarnya dimanfaatkan. Contoh, kita itu disuruh ngantar dia ke sana kemari, tapi giliran kita yang butuh untuk diantarkan kemana gitu, dia itu dengan berbagai alasan, dengan berbagai argumen, dia itu menolak secara halus gitu. Terus besok lagi dia butuh kita antarkan kemana, kita siap dan sebagainya. Nah, karena memang kita itu nggak isonan, kita nggak bisanan, makanya dimanfaatkan. Jadi jangan punya kebiasaan tidak bisanan, kita harus berani menolak gitu. Kalau memang kita tidak bisa, oke, Mas Fian, bensin. Jangan takut menolak gitu. Jadi kita tidak salah menolak ajakan teman, itu nggak salah. Jangan takut dibilang pelit, jangan takut dibilang ini dan itu gitu ya. Jadi itu untuk kebaikan kita, biar kita tidak gampang dimanfaatkan. Kadang kita kan tidak isonan, tidak bisanan sama teman, disuruh bantu ini, bantu itu, disuruh nganter ke sana kemari gitu, kita oke aja, karena dia tahu bahwa kita itu gampang, kata kita itu entengan gitu loh. Maka dia itu pasti misalnya namanya Agus atau namanya Iwan gitu, contohnya seperti itu. Iwan tuh gampang dimanfaatkan, dia pasti mau tak suruh ini dan itu gitu. Nah, mulai sekarang sifat seperti itu harus dihilangkan, harus berani menolak. Karena kalau tidak berani menolak ya rugi kita sendiri, kita akan berundel di belakang teman kita gitu. Daripada seperti itu, lebih baik menolak secara halus daripada tidak ikhlas membantu karena merasa dimanfaatkan. Pernah nggak mengalami seperti itu gitu? Pernah kan? Nah, terus apa ya, terus apa lagi ya, selalu menuntut perhatian. Mungkin selalu menuntut perhatian. Jadi
empati itu memang sangat dibutuhkan. Perhatian, empati itu sangat dibutuhkan, apalagi kita itu berteman dengan sahabat kita, dengan teman kita. Berarti kan saling. Artinya saling memberi. Apa le? Mas Pian, Aldor, saling memberi perhatian gitu. Jangan mau diperhatikan terus tapi nggak mau memperhatikan gitu. Itu berarti kan namanya itu toksik, kurang baik gitu ya. Jadi harus saling memperhatikan gitu. Misalnya ada teman kita yang kesusahan gitu, nah kita wajib menolong, memberikan solusi. Atau mungkin ada contohnya, teman kita tidak punya beras, kita tahu kesusahannya bagaimana. Nah, kita perhatian, empati, mungkin dengan memberikan pekerjaan, tidak memberikan beras mungkin, tapi setidaknya memberikan pekerjaan biar bisa menghasilkan sesuatu dan bisa beli beras. Itu contoh perhatian kecil atau empati kita pada teman kita gitu. Terus sebaliknya, teman kita itu harus juga memperhatikan kita gitu. Jika kita susah, dia mau turun tangan gitu. Jangan seperti kita memanfaatkan gitu loh, dan cari untungnya aja gitu. Jangan seperti itu. Harus saling menguntungkan, harus saling mensupport gitu. Itu namanya teman yang baik gitu. Kalau teman toksik itu hanya memanfaatkan kita. Contoh, pas waktu kita ngopi bareng-bareng, nah itu biasanya teman-teman kita itu kan yang bayarin teman-teman kita. Nah, giliran teman kita itu nggak ada uang, kita nggak mau balik bayarin kopi, misalnya seperti itu. Nah, itu namanya kurang baik juga, kurang empati, kurang perhatian juga. Jadi intinya gantian gitu loh. Gantian bukan berarti aku memberi dan kamu harus membalas, bukan seperti itu. Tapi ya saling, namanya saling itu ya dengan tulus gitu loh. Dengan tulus, misalnya gantian ngebosi, maaf bareng-bareng, atau minum kopi, atau apa gitu, makan kecil atau makan itu bareng-bareng gantian yang bayarin gitu. Jangan temeni terus yang bayarin gitu. Boleh? Oh iya. Terus apa lagi ya? Iya. Tidak konsisten. Ada yang beli sambil jaga toko ini, Rek. Tidak konsisten. Jadi mencela-menceli. Kira-kira itu kamu termasuk seperti itu enggak ya? Jangan seperti itu. Jangan mencela-menceli, nanti takut ditaboi. Taboi orang nanti. Mencela-menceli dalam arti kalau bicara itu suka gimana ya? Enggak konsisten. Dalam artian berubah-ubah gitu. Jadi kalau kemarin ngomongnya A, ternyata B. Ngomongnya C, ternyata D gitu. Jadi berubah-ubah, tidak konsisten gitu. Sebagai contoh, kalau misalnya kemarin dia bilang, aku loh suka main ke rumahnya si A gitu, dan si A itu baik banget dan sebagainya, contohnya seperti itu. Tapi di belakang temennya itu bilang, si A itu loh ternyata seperti ini, di belakangnya membicarakan gitu. Tidak konsisten dengan itu. Jadi di depan itu dia membicarakan, di depan itu seolah-olah dia itu baik, tapi di belakang membicarakan teman kita. Jadi kayak Munaro apa munafik gitu. Jadi di depan tuh kelihatannya baik, tapi di belakang tuh menjelek-jelekkan teman kita gitu. Namanya tidak konsisten. Nah, kalau misalnya teman kita baik, ya bilang aja baik. Jangan dibilang baik tapi ternyata dibilang nggak baik gitu. Hanya seolah-olah karena kita
kita itu pengen mendapatkan pujian, atau mungkin kita itu yang dianggap sebagai pembawa berita, membawa informasi bahwa ben dibolo ngono lho. Maksudnya ben seolah-olah kita itu baik, seolah-olah kita itu memihak teman kita, padahal itu bisa terjadi teman kita nanti akan menjelekkan kita ke teman yang lain gitu. Jadi perlu hati-hati. Dan masih banyak lagi ciri-cirinya teman toksik itu. Apalagi ya? Apa menerek? Apa ya? Ngomong wato ya, habis ini tidur aku ya. Terus apa ya? Apalagi ya teman toksik? Yang jelas kalau misalnya punya teman seperti itu, kira-kira bagaimana? Kira-kira nyaman nggak? Enggak kan, gitu loh. Ya kita harus mau menghindari. Ya, menghindari bukan berarti tidak mau berteman, tapi untuk membuat diri kita nyaman, untuk kita bisa fokus pada pekerjaan kita, pada usaha kita gitu. Kalau misalnya anak sekolah ya fokus ke sekolahnya, kalau kita sudah bekerja ya fokus ke pekerjaan, biar pekerjaannya itu tambah lancar, tambah berkembang gitu. Kalau kita selalu berteman dengan teman yang toksik, kita tidak akan bisa berkembang, kita akan jalan di tempat gitu. Mau nggak kamu jalan di tempat? Enggak kan? Manusia itu kan harus berjuang, harus harus seimbang antara pekerjaan, perjuangan dan hasil. Nanti biar seimbang, tidak ada sesuatu pekerjaan yang dikerjakan secara biasa dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, tidak ada. Jadi semua butuh perjuangan. Nah, kalau kita punya teman toksik, ya kita tinggalkan kalau bisa. Bukan berarti kita benci atau nggak mau berteman, tapi demi kenyamanan kita, agar kita bisa fokus gitu. Nah nanti kita kalau berteman, kita bisa ketularan jadi toksik. Terus kita tidak nyaman karena selalu berdebat gitu. Ya, oke, dilanjut nanti. Ada yang beli apa, Nduk? Es batu, Mbak. Es batu tak dulu ya. Okay. Yaudah ya, nanti dilanjut lagi. Selamat malam. Terus selamat menjalankan ibadah puasa. Terus selamat sahur. selamat jenenge? Cara mempersiapkan sahur ya. Dadah, wassalamualaikum.